Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma manis dari vanila dan mentega yang meleleh menguar dari oven, memenuhi setiap sudut dapur kecil Nania. Wangi itu seolah menjadi selubung hangat yang melindunginya dari keraguan yang sejak pagi menggelayut di hatinya. Di atas meja, 3 loyang kue bolu yang baru matang tengah mendingin, uap tipisnya menari-nari di udara. Tangannya berlumuran adonan krim mentega, dan seulas tipis tepung menempel di pipinya, tapi matanya berbinar penuh antisipasi. Hari ini adalah hari besar. Hari ini, putranya, Rafka, genap berusia 2 tahun. Baginya, ini bukan sekadar perayaan, melainkan sebuah pembuktian. Sebuah upaya tulus untuk merajut kembali benang-benang keluarga yang terasa renggang. Sejak menikah dengan Ardi 3 tahun lalu, Nania selalu merasa seperti orang luar di tengah keluarga besar suaminya. Ia datang dari keluarga sederhana, sementara keluarga Ardi, terutama Ibu Ratna, sang ibu mertua, adalah potret keluarga terpandang yang selalu mengukur segalanya dari materi dan status sosial. Nania tidak pernah diperlakukan kasar secara terang-terangan, namun ia selalu menjadi sasaran sindiran halus dan tatapan merendahkan. Cara bicaranya dianggap kurang berkelas, masakannya dinilai terlalu kampungan, dan cara ia mengasuh Rafka seringkali dibanding-bandingkan dengan Santi, istri Denny, adik iparnya, yang dianggap sebagai menantu idaman. Maka dari itu, pesta ulang tahun Rafka kali ini ia persiapkan dengan segenap jiwa dan raga. Ia ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu berbanding lurus dengan kemewahan. Ia menolak mentah-mentah usulan Ardi untuk menyewa jasa catering, atau membeli kue dari toko ternama. Tidak, ia ingin semua terasa personal. Ia ingin Ibu Ratna dan yang lainnya melihat ketulusannya lewat setiap detail yang ia kerjakan dengan tangannya sendiri. Selama 2 minggu terakhir, malam-malamnya dihabiskan untuk mencari ide dekorasi, membuat daftar menu, dan berlatih menghias kue dari tutorial di internet. Ia ingin memasak semua makanan favorit keluarga suaminya, rendang empuk kesukaan Denny, sate ayam dengan bumbu kacang legit favorit para sepupu, dan tentu saja, rawon dengan kuah hitam pekat yang selalu dipuji-puji oleh Ibu Ratna jika dimasak oleh orang lain. Ardi masuk ke dapur, senyumnya terkembang melihat kesibukan istrinya. Ia memeluk Nania dari belakang, menghirup aroma kue yang menenangkan. "Sibuk sekali, ibu dari jagoan kita ini," bisiknya lembut di telinga Nania. Nania tersenyum, sedikit menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya. "Sedikit lagi selesai, Mas. Kue dasarnya sudah jadi, tinggal dihias. Balon-balonnya sudah kamu pompa semua?" "Sudah, dong. Ruang tengah sudah penuh balon warna-warni, siap untuk menyambut para tamu. Kamu jangan terlalu lelah ya, sayang. Kalau butuh bantuan, bilang saja." Ardi menatap wajah istrinya yang tampak sedikit pucat. Ada sorot kekhawatiran di matanya, sorot yang Nania kenali dengan baik. Ardi tahu betapa besar harapan Nania pada acara ini, dan ia juga tahu betapa sering harapan itu dipatahkan oleh keluarganya sendiri. "Aku tidak apa-apa," jawab Nania, mencoba terdengar ceria. "Aku justru senang. Aku membayangkan nanti rumah kita ramai." Rafka tertawa dikelilingi eyang, om, dan tantenya. "Semoga ibu dan yang lain suka ya, Mas. Aku sengaja masak rawon kesukaan ibu." Ardi terdiam sejenak. Ia mengambil lem bersih dan dengan lembut membersihkan noda tepung di pipi Nania. "Pasti suka, sayang. Masakanmu selalu yang paling enak. Jangan terlalu memikirkan mereka. Yang paling penting adalah hari ini Rafka bahagia. Ini pestanya Rafka, bukan pesta untuk mereka." Nania mengangguk, meskipun hatinya terasa sedikit perih mendengar nada pasrah dalam suara Ardi. Ia tahu suaminya berada di posisi yang sulit, terbelah antara membela istrinya dan menjaga perasaan ibunya. Namun, Nania masih memegang teguh secercah harapan. Mungkin kali ini akan berbeda. Mungkin melihat cucu mereka yang lucu merayakan hari jadinya, bisa meluluhkan hati mereka yang sekeras batu. Setelah selesai dengan urusan dapur, Nania beralih ke laptopnya. Ia membuka aplikasi desain sederhana yang sudah ia pelajari selama beberapa hari. Dengan telaten, ia memilih foto terbaik Rafka, sebuah foto candid di mana putranya sedang tertawa lepas dengan mata menyipit lucu, menampilkan 2 gigi mungilnya. Ia menambahkan bingkai bergambar binatang hutan yang ceria, lalu mengetikkan kalimat undangan dengan hati-hati. "Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, kami mengundang Bapak, Ibu, Om, Tante, Eyang, dan seluruh keluarga untuk hadir dalam perayaan sederhana ulang tahun kedua putra kami tercinta, Rafka Aditya. Kehadiran dan doa restu adalah kado terindah bagi kami." Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali,
memastikan tidak ada satu kata pun yang salah. Setelah merasa puas, ia menyimpan gambar itu dan membuka aplikasi WhatsApp. Tangannya sedikit gemetar saat mencari nama grup, Keluarga Besar Setiawan. Jantungnya berdebar kencang. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menekan tombol kirim, menyertakan pesan singkat di bawahnya, "Assalamualaikum. Ditunggu kehadirannya besok ya, semuanya." Ia meletakkan ponselnya di meja, seolah benda itu adalah bom waktu. Ia mencoba menyibukkan diri dengan merapikan kembali ruang tengah, menata balon-balon agar terlihat lebih meriah, dan memastikan semua terlihat sempurna. Namun, matanya tak bisa berhenti melirik ke arah ponsel yang tergeletak diam. 1 jam berlalu. Ardi sudah membawa Rafka tidur siang di kamar. Nania mengambil ponselnya dengan perasaan was-was. Matanya terpaku pada layar. Di bawah gambar undangan yang ia kirim, deretan centang biru menandakan bahwa semua anggota grup telah membacanya. Ibu Ratna, Denny, Santi, Paman, Bibi, semua sudah melihatnya. Tapi grup itu hening. Sunyi senyap. Tidak ada satupun balasan. Tidak ada stiker jempol, tidak ada ucapan, "Insya Allah hadir." Tidak ada pertanyaan, "Acaranya jam berapa?" Tidak ada apa-apa. Hanya keheningan digital yang terasa lebih menusuk daripada penolakan verbal. Nania menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin mereka semua sedang sibuk. Mungkin mereka akan membalas nanti malam. Mungkin mereka sedang membicarakan di antara mereka sendiri tentang kado apa yang akan diberikan untuk Rafka. Ya, mungkin saja. Ia mengulangi kemungkinan-kemungkinan itu di dalam kepalanya seperti sebuah mantra, mencoba meredam suara kecil di benaknya yang berbisik bahwa keheningan ini adalah sebuah pertanda buruk. Sebuah pertanda bahwa badai yang ia takutkan akan segera datang. Langit pagi di hari ulang tahun Rafka tampak cerah, seolah alam semesta turut merayakan hari istimewa itu. Namun, kecerahan di luar jendela berbanding terbalik dengan mendung yang menggelayut di hati Nania. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Grup keluarga itu tetap bisu 1000 bahasa. Tidak ada satupun pesan atau panggilan masuk yang menanyakan perihal acara hari ini. Harapan yang kemarin ia pupuk dengan susah payah kini layu sebelum berkembang, menyisakan kegelisahan yang dingin dan tajam. Namun, saat melihat wajah mungil Rafka yang tertidur pulas di sampingnya, Nania memaksa dirinya untuk bangkit. Ia tidak akan membiarkan kekecewaan merusak hari putranya. Ini adalah hari Rafka. Hanya untuk Rafka. Ia mengecup kening anaknya dengan lembut, berjanji dalam hati akan memberikan hari yang paling membahagiakan untuknya, dengan atau tanpa kehadiran mereka. Ia segera menyibukkan diri. Memanaskan kembali lauk pauk yang sudah ia siapkan semalam, menata meja prasmanan dengan taplak baru, dan meletakkan kue tart hasil karyanya di tengah meja sebagai pusat perhatian. Kue itu memang tidak sesempurna buatan toko kue profesional. Hiasan krimnya sedikit miring di sana-sini, tapi kue itu dibuat dengan cinta yang melimpah. Di atasnya, lilin angka 2 berdiri dengan gagah. Rumah kecil mereka kini telah berubah menjadi arena pesta yang meriah. Balon-balon memenuhi langit-langit, pita warna-warni menjuntai di dinding, dan spanduk sederhana bertuliskan, "Selamat ulang tahun kedua Rafka," tergantung di atas pintu. Tepat pukul 11 siang, waktu dimulainya acara, Nania sudah selesai mendandani Rafka dengan kemeja kotak-kotak kecil dan celana jeans yang membuatnya tampak seperti pria kecil yang tampan. Rafka, yang belum mengerti apa-apa, berlari-larian dengan gembira di antara balon-balon, tawanya yang renyah menjadi satu-satunya musik yang mengisi keheningan rumah. Nania dan Ardi duduk di sofa, sama-sama sudah rapi, namun tak bisa menyembunyikan ketegangan di wajah mereka. Setiap kali ada suara motor atau mobil yang lewat di depan rumah, mereka refleks menoleh ke arah jendela, berharap itu adalah rombongan keluarga yang datang. Tapi jalanan di depan rumah mereka tetap lengang. Waktu terus berjalan. Pukul 11:15. Lalu 11:30. Tetap tidak ada siapa-siapa. Ardi tampak gusar. Wajahnya memerah karena menahan amarah dan malu. Ia mengambil ponselnya, mencoba menghubungi ibunya. Nania bisa mendengar nada sambung dari ponsel Ardi, yang kemudian berhenti tiba-tiba. Panggilan itu ditolak. Ardi mengumpat pelan, lalu mencoba menelepon Denny, adiknya. Hasilnya sama saja. Panggilan itu langsung dialihkan ke pesan suara. Mereka sengaja. Nah, desis Ardi, rahangnya mengeras. Mereka sengaja melakukan ini. Hati Nania mencelos. Meskipun ia sudah menduganya, mendengar konfirmasi dari mulut suaminya sendiri terasa seperti sebuah tamparan keras. Ia meraih tangan Ardi, mencoba menenangkannya sekaligus menenangkan dirinya sendiri. Sudah, Mas. Mungkin memang ada urusan. Kita jangan berpikiran buruk.
Kalimat itu terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi. Untuk sesaat, harapan kembali menyala di hati Nania. Namun, yang datang adalah Rina dan Sari, dua sahabat dekat Nania, bersama anak-anak mereka. Di belakang mereka, ada Bu Lastri, tetangga sebelah, yang datang membawa sebuah kado besar. Mereka datang dengan senyum tulus dan ucapan selamat yang hangat, mencoba mengabaikan suasana aneh dan rumah yang begitu sepi untuk sebuah pesta ulang tahun. Nania menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan, berusaha sekuat tenaga menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Pesta pun dimulai dengan jumlah tamu yang bisa dihitung dengan jari. Anak-anak kecil bermain bersama Rafka, sementara para ibu mengobrol dengan Nania, pura-pura tidak menyadari puluhan kursi kosong dan tumpukan piring yang masih bersih. Mereka memuji masakan Nania yang lezat dan dekorasi yang cantik, mencoba mengisi kekosongan dengan pujian. Puncak acara adalah saat meniup lilin. Ardi mengangkat Rafka dan membawanya ke depan kue. Nania menyalakan lilin angka 2. Semua yang hadir, yang jumlahnya tak lebih dari 10 orang, menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dengan semangat yang dibuat-buat. Saat lagu selesai, Nania menatap putranya dan berkata, "Ayo, nak, tiup lilinnya." Rafka, dengan bantuan Ardi, meniup api kecil itu hingga padam. Semua bertepuk tangan. Di tengah riuh tepuk tangan yang terasa janggal itu, Nania memandangi satu persatu kursi kosong di sekelilingnya. Kursi untuk Ibu Ratna, kursi untuk Denny dan Santi, kursi untuk para paman dan bibi. Semua kosong. Penghinaan ini terasa begitu nyata, begitu brutal. Ia merasa ditelanjangi di depan teman-teman dan tetangganya. Rasa sakit, marah, dan malu bergejolak di dalam dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ardi yang menyadari perubahan raut wajah istrinya, segera merangkul pundaknya, memberikan kekuatan tanpa kata. Pesta berakhir lebih cepat dari yang dijadwalkan. Para tamu pamit pulang, meninggalkan Nania dan Ardi di tengah kekacauan sisa pesta yang sunyi. Balon-balon masih melayang, tapi kemeriahannya terasa memudar. Aroma makanan masih tercium, tapi selera makan sudah hilang sama sekali. Nania mulai membereskan piring-piring kotor dengan gerakan mekanis, menolak bantuan Ardi. Ia butuh kesibukan untuk mengalihkan pikirannya. Saat itulah ponsel Ardi bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi pesan dari Ibu Ratna. Dengan tangan gemetar, Ardi membukanya. Nania berhenti bergerak, menunggu dengan napas tertahan. Ardi membaca pesan itu dengan suara datar yang syarat akan kekecewaan. "Ardi, maaf ibu dan semuanya tidak bisa datang. Ada acara keluarga mendadak di puncak. Salam buat Rafka." Sebuah kebohongan yang begitu malas dan tidak meyakinkan. Acara keluarga mendadak? Tanpa memberitahu Ardi, anak kandungnya sendiri, hati Nania terasa seperti diremas. Jadi beginilah ia dan anaknya dipandang. Tidak penting. Mudah untuk disingkirkan dengan alasan murahan. Nania mengambil ponselnya, jarinya secara otomatis membuka aplikasi Instagram, sebuah kebiasaan untuk melarikan diri dari kenyataan. Namun, apa yang ia lihat di sana justru menyeretnya lebih dalam ke jurang kepedihan. Di barisan paling depan Instagram Story, terpampang foto profil Santi. Nania membukanya tanpa berpikir. Darahnya seolah berhenti mengalir. Jantungnya seperti dicengkeram tangan es. Di layar ponselnya, sebuah foto yang baru diunggah 15 menit yang lalu. Seluruh keluarga besar Setiawan, Ibu Ratna, Denny, Santi, anak mereka, bahkan paman dan bibi yang rumahnya hanya berjarak beberapa blok, semua ada di sana. Mereka tersenyum lebar ke arah kamera, duduk mengelilingi meja besar yang penuh dengan hidangan laut. Tidak ada raut wajah sedih, karena melewatkan ulang tahun cucu. Hanya ada tawa dan kebahagiaan. Dan yang paling menyakitkan adalah penanda lokasi yang tersemat di foto itu, Seafood Garden, Jakarta Pusat. Bukan puncak. Mereka berada di kota yang sama, hanya beberapa kilometer jauhnya, memilih untuk makan siang mewah daripada merayakan hari jadi cucu mereka. Di atas foto itu, Santi menulis keterangan dengan huruf-huruf ceria, Family Quality Time. Spontaneous Lunch with the Best People. Spontan. Kata itu mengiris hati Nania seperti sembilu. Jadi, ketidakhadiran mereka bukanlah karena halangan, melainkan sebuah pilihan. Sebuah pernyataan yang jelas dan tegas. Nania tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menyodorkan ponselnya ke hadapan Ardi. Ardi menatap layar itu, matanya menyipit, lalu membelalak. Wajahnya yang semula hanya dipenuhi kekecewaan, kini berubah menjadi keras seperti baja. Gurat kemarahan yang dalam terukir di keningnya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengambil ponselnya sendiri, menatap sekali lagi pesan dari ibunya,
lalu menatap foto di ponsel Nania. Kebohongan itu begitu telanjang, begitu kurang ajar. Di tengah ruang tamu yang berantakan, dikelilingi sisa-sisa pesta yang gagal, Nania dan Ardi berdiri dalam keheningan. Namun, ini bukan keheningan yang canggung. Ini adalah keheningan yang berat, yang syarat akan amarah yang membeku dan keputusan yang mulai terbentuk. Ini adalah momen di mana kesabaran yang telah dipupuk Nania selama bertahun-tahun akhirnya retak, dan dari retakan itu, muncul sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih kuat, dan tidak akan pernah bisa dihancurkan lagi. 5 hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Rumah yang seharusnya menyimpan kenangan manis dari tawa seorang anak di hari ulang tahunnya, kini terasa seperti monumen bisu dari sebuah pengkhianatan. Balon-balon sudah dikemasi, sisa kue sudah dibuang, dan semua jejak pesta telah lenyap, namun aura kekecewaan itu menempel di dinding, meresap ke dalam sofa, dan menggantung di udara seperti kabut tebal yang enggan beranjak. Nania bergerak di dalam rumah itu seperti bayangan. Ia tidak lagi menangis. Air matanya telah kering di hari kedua, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan hampa. Ia melakukan rutinitasnya sebagai ibu dan istri dengan efisiensi robotik. Menyiapkan sarapan, memandikan Rafka, mengajaknya bermain, membersihkan rumah. Namun, sorot matanya kosong, senyumnya tidak pernah mencapai mata. Ardi merasakan perubahan itu dan ia membencinya. Ia membenci keheningan di antara mereka, yang jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran hebat sekalipun. Ia merasa bersalah, marah, dan tidak berdaya. Setiap kali ia mencoba memulai percakapan tentang keluarganya, Nania akan mengalihkan pembicaraan atau menjawab dengan 1-2 kata yang efektif mematikan dialog. "Sudahlah, Mas. Tidak perlu dibahas lagi," adalah kalimat andalannya. Ardi tahu, di balik ketenangan istrinya, ada badai yang sedang bergejolak. Ia marah pada ibunya, pada adiknya, pada seluruh keluarganya karena telah mendorong istrinya ke titik ini. Ia sudah mengirimkan pesan panjang penuh kemarahan ke grup keluarga, menumpahkan semua kekecewaannya. Pesan itu hanya dibaca, tanpa ada balasan, sebelum akhirnya Ardi memutuskan untuk keluar dari grup itu untuk selamanya. Namun, tindakannya itu terasa sia-sia, tidak mampu memperbaiki keretakan yang sudah terlanjur dalam. Nania sendiri sedang berada dalam sebuah proses. 5 hari itu ia gunakan untuk memutar ulang semua kejadian selama 3 tahun pernikahannya. Setiap sindiran halus, setiap perbandingan yang menyakitkan, setiap kali ia merasa direndahkan, semua itu kini berbaris rapi di benaknya, bukan lagi sebagai kenangan yang menyedihkan, melainkan sebagai kepingan-kepingan bukti. Ia melihat sebuah pola yang jelas, sebuah desain kejam yang selama ini ia coba abaikan dengan berpikir positif. Ia sadar, ia tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga itu. Ia hanyalah istri dari Ardi, ibu dari cucu mereka, sebuah status fungsional tanpa nilai emosional. Dan pesta ulang tahun Rafka yang sunyi itu adalah puncaknya. Sebuah deklarasi tanpa suara yang menegaskan posisinya. Kesadaran itu tidak membuatnya sedih lagi, melainkan membuatnya marah. Amarah yang dingin, jernih, dan terfokus. Amarah yang memberinya kekuatan. Di hari kelima, saat Rafka sedang tidur siang dan Nania tengah melipat pakaian di kamar, ponselnya yang tergeletak di tempat tidur bergetar. Sebuah panggilan masuk. Nama, ibu mertua, tertera di layar. Jantung Nania berhenti berdetak sesaat. Ini adalah komunikasi pertama dari pihak sana sejak pesan alasan palsu yang dikirim ke Ardi. Sebagian kecil dari dirinya yang naif masih berharap ini adalah panggilan untuk meminta maaf. Dengan tangan yang stabil, ia menggeser ikon hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. "Halo, Assalamualaikum, Bu," sapa Nania, suaranya datar tanpa emosi. "Waalaikumsalam. Nania, kamu lagi sibuk?" Suara Ibu Ratna di seberang terdengar ringan dan ceria, seolah tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Tidak ada nada penyesalan, tidak ada permintaan maaf. Seolah hari ulang tahun cucunya yang ia lewatkan 5 hari lalu tidak pernah ada dalam kalender. "Tidak juga, Bu." "Ada apa?" jawab Nania, cengkeramannya pada ponsel mengerat. "Begini, Ibu mau kasih kabar gembira. Minggu depan, adiknya Rafka, Sirian, kan ulang tahun yang pertama. Nah, kami sekeluarga, Denny sama Santi, mau bikin acara syukuran besar-besaran. Biar meriah sekalian, jadi pestanya di ballroom Hotel Imperial." Ibu Ratna berbicara dengan antusiasme yang dibuat-buat, memamerkan kemewahan acara yang akan datang. Nania terdiam, mencerna setiap kata. Hotel Imperial. Salah satu hotel bintang 5 termahal di kota. Kontras yang begitu tajam dengan pesta sederhana di rumahnya yang bahkan tidak sudi mereka datangi. "Oh, begitu ya, Bu. Selamat untuk Rian.
Hanya itu yang mampu keluar dari mulut Nania. Iya, dong. Cucu kesayangan Oma harus dirayakan dengan istimewa. Lanjut Ibu Ratna, sebuah kalimat yang seperti belati tajam yang sengaja ditusukkan ke jantung Nania. Nah, karena ini acara keluarga, Ibu harap kalian berdua wajib datang ya. Tidak ada alasan. Sekalian, Ibu mau minta tolong sama kalian. Tolong apa, Bu? Tanya Nania, sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Begini, Nania. Karena ini pesta besar, biayanya juga tidak sedikit. Kalian kan tahu sendiri Denny baru merintis bisnisnya. Jadi kami sekeluarga sepakat untuk saling bantu. Anggap saja sebagai kado khusus untuk Rian. Untuk kalian berdua, Ibu rasa 5 juta saja cukuplah. Tidak berat, kan? Nanti ditransfer saja langsung ke rekeningnya Santi. Anggap saja hadiah dari kalian sebagai om dan tantenya yang baik. Hening. Di ujung sana, Ibu Ratna menunggu jawaban. Di sini, Nania berdiri mematung di samping tumpukan pakaian. Dunia di sekelilingnya seolah melambat. Suara detak jam di dinding terdengar seperti dentuman genderang perang. 5 juta. Bukan sekadar permintaan, melainkan sebuah perintah. Sebuah tagihan atas status kekeluargaan yang tidak pernah ia rasakan. Mereka tidak datang ke pesta anaknya. Mereka berbohong, mereka menghinanya secara diam-diam, dan sekarang, dengan tanpa rasa malu sedikitpun, mereka menuntutnya untuk membayar sejumlah uang demi gengsi mereka. Sesuatu di dalam diri Nania patah. Bukan hatinya, karena hatinya sudah mati rasa. Yang patah adalah batas kesabarannya. Benang tipis terakhir yang masih menghubungkannya dengan ilusi tentang keluarga mertua yang baik hati kini putus, terbakar habis oleh api kemarahan yang membara. Ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ia rasakan adalah kejernihan yang luar biasa. Ia akhirnya melihat mereka apa adanya. Sekelompok orang egois, manipulatif, dan materialistis yang hanya peduli pada citra mereka sendiri. Nania menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh ketenangan yang tersisa. Oh, begitu. Nanti saya sampaikan ke Mas Ardi ya, Bu, jawabnya dengan suara yang anehnya terdengar sangat tenang. Baguslah kalau kamu mengerti. Jangan lupa ya, Nania. Ibu tunggu kabar baiknya secepatnya. Ya sudah, Ibu tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan berakhir. Nania menurunkan ponsel dari telinganya. Ia menatap layar yang kini gelap, merefleksikan wajahnya sendiri. Wajah seorang wanita yang telah mencapai titik baliknya. Ia tidak membanting ponsel itu, ia tidak berteriak. Ia hanya meletakkannya kembali ke tempat tidur dengan sangat perlahan. Lalu, ia melanjutkan melipat pakaian dengan gerakan yang rapi dan presisi, seolah tidak ada hal luar biasa yang baru saja terjadi. Sore harinya, Ardi pulang kerja dengan wajah lelah dan perasaan bersalah yang masih menghantuinya. Ia melihat Nania sedang menyiapkan makan malam, sementara Rafka bermain di karpet. Suasana rumah terasa normal, terlalu normal. Sudah pulang, Mas? Mandi dulu, ganti baju, aku siapkan makan. Sapa Nania seperti biasa. Setelah mandi, Ardi duduk di meja makan. Ia menatap istrinya, mencoba membaca ekspresinya. Tadi ibu telepon aku, kata Ardi memulai, suaranya terdengar ragu. Tapi tidak aku angkat. Pasti mau cari-cari alasan lagi. Nania meletakkan piring berisi nasi dan lauk di hadapan Ardi. Ia duduk di seberangnya, menatap lurus ke mata suaminya. Ibu juga telepon aku tadi siang, katanya dengan nada datar. Ardi langsung tegang. Apa katanya? Dia minta maaf? Nania menggeleng pelan. Bukan. Dia mengundang kita ke pesta ulang tahun Rian minggu depan. Di Hotel Imperial. Alis Ardi bertaut. Pesta besar? Setelah apa yang mereka lakukan? Dan, Nania melanjutkan, suaranya tetap tenang, beliau meminta kita untuk menyiapkan sumbangan khusus. 5 juta rupiah. Untuk ditransfer ke Santi. Rahang Ardi mengeras seketika. Wajahnya memerah karena amarah yang meluap-luap. Ia menggebrak meja, membuat piring dan gelas bergetar. Kurang ajar. Apa mereka sudah gila? Setelah menghina kita, sekarang mereka mau memalak kita? Aku akan telepon ibu sekarang juga. Ardi meraih ponselnya, siap meluapkan seluruh amarah yang sudah ia tahan selama 5 hari. Tunggu, Mas. Suara Nania yang tenang namun penuh penekanan berhasil menghentikan gerakan Ardi. Ia menatap istrinya dengan bingung. Nania yang ia kenal akan menangis, atau setidaknya terlihat sangat terluka. Tapi Nania yang ada di hadapannya sekarang tampak sangat berbeda. Matanya tidak menunjukkan kesedihan, melainkan kilatan baja yang dingin dan tajam. Nania mengulurkan tangannya,
meletakkannya di atas tangan Ardi yang terkepal. Tidak perlu. Jangan buang tenagamu untuk berdebat dengan mereka. Tidak akan ada gunanya. Lalu kita harus bagaimana? Diam saja diperlakukan seperti ini, seru Ardi, frustrasi. Nania tersenyum. Sebuah senyuman tipis yang tidak mencapai matanya. Senyuman yang membuat Ardi merasa merinding. Dengan suara yang hampir berbisik namun terdengar begitu kuat dan final, Nania berkata, tentu saja tidak. Tenang saja. Aku yang akan mengurus hadiah untuk mereka. Malam itu, setelah Rafka tertidur lelap di kamarnya dan Ardi sudah terlelap di sampingnya karena kelelahan emosional, Nania duduk sendirian di ruang tengah yang remang-remang. Hanya cahaya dari layar ponsel di tangannya yang menerangi wajahnya, memberikan sorot yang dingin dan penuh perhitungan pada fitur-fiturnya yang biasanya lembut. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi, merangkai sebuah rencana, bukan rencana balas dendam yang penuh amarah, melainkan sebuah tindakan penegasan. Sebuah pernyataan kemerdekaan. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jari-jarinya menari di atas layar dengan ketenangan yang menakutkan. Ia membuka menu transfer, memasukkan nomor rekening Santi yang sudah ia simpan sejak lama untuk keperluan basa-basi mengirim hadiah lebaran. Kemudian, ia sampai pada kolom jumlah nominal. Tangannya berhenti sejenak di atas kipat angka. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri, bukan karena gugup, melainkan karena adrenalin. Dengan gerakan yang disengaja, ia mengetik angka 5, diikuti oleh 6 buah angka 0. 5 juta rupiah. Angka itu terpampang di layarnya, angka yang melambangkan penghinaan, harga diri yang coba dibeli, dan rasa sakit yang ia alami. Ia menatap angka itu selama beberapa detik. Ia membayangkan wajah puas Ibu Ratna dan Santi saat melihat notifikasi transfer itu masuk. Mereka akan menganggapnya sebagai kemenangan, sebagai bukti bahwa Nania pada akhirnya adalah menantu penurut yang bisa mereka kendalikan. Kemudian, seulas senyum sinis yang belum pernah Ardi lihat sebelumnya tersungging di bibir Nania. Senyum itu penuh dengan kepahitan, tetapi juga kekuatan. Dengan satu sentuhan cepat, ia menekan tombol hapus. Angka 5 juta itu lenyap seketika. Tanpa ragu, jarinya mengetikkan angka yang baru. Angka 5, diikuti oleh 4 buah angka 0. 50.000 rupiah. 50.000 rupiah. Cukup untuk membeli sebungkus popok ukuran sedang atau 2 kotak susu kecil. Sebuah angka yang jika dilihat sekilas tampak seperti kesalahan ketik. Namun jika dipahami konteksnya, ini adalah sebuah tamparan yang lebih keras dari makian apapun. Ini adalah sebuah pesan. Pesan yang mengatakan, nilai kalian di mataku, setelah semua yang kalian lakukan, adalah sebesar ini. Tidak lebih. Ia pindah ke kolom catatan transfer. Ia berpikir sejenak. Ia bisa saja menuliskan kalimat sindiran yang panjang. Tapi tidak. Itu bukan gayanya. Semakin sedikit kata, semakin dalam lukanya. Dengan ketenangan yang sama, ia hanya mengetik 2 kata, selamat ulang tahun. Sederhana, lugas, mematikan. Ia memeriksa kembali nomor rekening dan nominalnya. Semua sudah benar. Dengan napas yang mantap, ia memasukkan PIN transaksinya. Sentuhan terakhir pada tombol, konfirmasi, terasa seperti menekan tombol detonator. Transaksi berhasil. Uang itu telah terkirim, bersama dengan pesan perpisahannya. Nania tidak merasakan getaran kemenangan yang meledak-ledak. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama 3 tahun menghimpit pundaknya seolah terangkat. Ia merasa ringan. Ia merasa bebas. Namun, pekerjaannya belum selesai. Ini baru langkah pertama. Ia kembali ke menu utama ponselnya, membuka daftar kontak. Jemarinya menggulir layar dengan cepat, melewati nama teman-teman dan kerabatnya, hingga berhenti pada satu nama, ibu mertua. Selama ini, ia menyimpan nomor itu dengan harapan suatu saat hubungan mereka akan membaik. Kini, harapan itu telah mati. Tanpa ragu sedikitpun, ia menekan nama itu, memilih opsi lainnya, dan menekan tombol blokir. Sebuah notifikasi muncul, menanyakan konfirmasi. Anda tidak akan lagi menerima panggilan atau pesan dari kontak ini. Nania menekan blokir sekali lagi. Selesai. Ia melakukan hal yang sama untuk kontak Denny Ipar dan Santi Ipar. Satu persatu, akses mereka ke dalam hidupnya ia putus secara digital. Setiap kali ia menekan tombol blokir, ia merasa seperti sedang membangun sebuah benteng yang tinggi dan kokoh di sekeliling dirinya dan keluarga kecilnya. Benteng yang tidak akan bisa lagi ditembus oleh kata-kata beracun dan tuntutan tidak masuk akal. Setelah selesai dengan urusan digital, ia beralih ke langkah berikutnya.
Langkah yang bersifat fisik dan nyata. Ia membuka browser, mencari, jasa tukang kunci panggilan 24 jam. Ia menelusuri beberapa pilihan, membaca ulasan singkat, dan memilih satu yang tampak paling profesional. Ia menelepon nomor itu. "Selamat malam," dengan bima kunci, sapa suara seorang pria di seberang. "Selamat malam, Pak. Saya mau tanya, apa bisa mengganti semua kunci rumah besok pagi?" tanya Nania, suaranya terdengar jelas dan tegas. "Bisa, Bu. Untuk daerah mana ya? Dan berapa titik kunci yang mau diganti?" Nania memberikan alamatnya dan menyebutkan semua titik yang perlu diganti. Gerbang depan, pintu utama, dan pintu belakang. Mereka menyepakati harga dan waktu. Besok pagi pukul 9, teknisi akan datang. Setelah menutup telepon, Nania meletakkan ponselnya. Semua sudah diatur. Ia bangkit dan berjalan ke kamar. Ardi masih tertidur pulas. Nania memandangi wajah suaminya. Ia tahu tindakannya ini mungkin terlihat ekstrim, tapi ia yakin ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi kedamaian mereka. Ia tidak akan lagi membiarkan suaminya berada di posisi sulit, terbelah di antara dua kubu. Mulai sekarang, hanya ada satu kubu, keluarganya. Nania, Ardi, dan Rafka. Pagi harinya, saat sarapan, Nania menceritakan semua yang ia lakukan semalam kepada Ardi. Ia menceritakan tentang transfer 50.000 itu, tentang nomor-nomor yang ia blokir, dan tentang tukang kunci yang akan datang pagi ini. Ia berbicara dengan tenang, menjelaskan alasannya dengan logika yang jernih, tanpa drama atau air mata. Ardi mendengarkan tanpa menyela. Mulutnya sedikit terbuka karena kaget. Ia menatap istrinya dengan pandangan yang baru. Nania yang biasanya selalu mengalah dan mencari harmoni, kini telah berubah menjadi seorang ahli strategi yang tegas dan tak kenal kompromi jika menyangkut kebahagiaan keluarganya. Ia melihat kekuatan di mata istrinya, kekuatan yang selama ini terpendam di balik kesabaran. Ketika Nania selesai berbicara, Ardi tidak marah. Ia tidak mempertanyakan keputusan istrinya. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan, menggenggam erat tangan Nania. "Terima kasih," bisik Ardi, suaranya serak karena emosi. "Terima kasih sudah melakukan apa yang seharusnya sudah aku lakukan sejak lama." Tepat pukul 9, tukang kunci datang. Selama 1 jam berikutnya, suara mesin bor dan gesekan logam terdengar di rumah mereka. Suara itu bukan terdengar sebagai gangguan, melainkan sebagai musik. Musik dari sebuah perubahan. Saat tukang kunci itu selesai dan menyerahkan satu set kunci baru yang berkilauan, Nania menerimanya dengan perasaan mantap. Kunci ini terasa berbeda. Ini bukan sekadar potongan logam, ini adalah simbol kedaulatannya atas rumah dan hidupnya. Sore harinya, saat Nania dan Ardi sedang bersantai sambil mengawasi Rafka bermain, ponsel Ardi bergetar hebat. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak ia kenal. Ardi menatap Nania, yang hanya mengangguk singkat. Ardi mengangkatnya dan menyalakan loudspeaker. "Halo Ardi, kamu di mana? Bisa-bisanya istri kamu menghina kami seperti ini." Suara Santi menjerit dari seberang, begitu melengking hingga membuat telinga sakit. "Kalian kira kami pengemis? Dikirim uang 50.000. Maksud kalian apa? Hah?" Nania menatap Ardi. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Ia hanya menunjuk ke arah tombol merah di layar ponsel Ardi. Ardi mengerti. Ia segera mematikan panggilan itu. Beberapa detik kemudian, serentetan pesan masuk ke ponsel Ardi, penuh dengan makian dan ancaman dari Santi dan Denny. Ardi menunjukkan layar itu pada Nania. Nania membacanya sekilas, lalu mengambil ponsel suaminya, membuka kontak Santi, dan menekan tombol blokir. Ia melakukannya juga untuk nomor Denny. "Selesai," kata Nania sambil mengembalikan ponsel itu pada Ardi. Untuk pertama kalinya dalam 5 hari, Nania tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa lega. Tawa seseorang yang baru saja berhasil mencabut duri yang sudah lama menancap di dagingnya. Badai mungkin akan datang, tapi kali ini, ia sudah siap. Bentengnya sudah berdiri kokoh, dan ia memegang kuncinya. 3 hari berikutnya adalah hari-hari paling damai yang pernah Nania dan Ardi rasakan sejak mereka menikah. Keheningan di ponsel mereka bukan lagi keheningan yang menyakitkan seperti saat menunggu balasan undangan, melainkan keheningan yang menenangkan. Tidak ada lagi panggilan telepon yang membuat jantung berdebar was-was, tidak ada pesan sindiran yang merusak suasana hati, tidak ada lagi drama keluarga yang menguras energi. Mereka seolah hidup di dalam gelembung kedamaian yang mereka ciptakan sendiri, dan rasanya begitu membahagiakan. Pagi hari tidak lagi dimulai dengan memeriksa grup keluarga, atau mengantisipasi permintaan aneh dari Ibu Ratna. Nania bisa fokus sepenuhnya pada Rafka dan Ardi.
Sarapan pagi terasa lebih nikmat, diisi dengan obrolan ringan dan tawa Rafka yang mencoba menyuapi dirinya sendiri hingga wajahnya belepotan. Setelah Ardi berangkat kerja, Nania akan mengajak Rafka bermain di taman depan rumah, atau membacakan buku cerita dengan suara-suara lucu yang membuat bocah itu terpingkal. Ia menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang selama ini tertutupi oleh bayang-bayang ekspektasi keluarga mertuanya. Ia merasa seperti dirinya sendiri lagi, bukan sekadar menantu yang selalu berusaha menjadi cukup baik. Ardi juga merasakan perubahan yang luar biasa. Beban di pundaknya terasa terangkat. Ia tidak lagi harus menjadi penengah, tidak lagi harus memilih kata-kata dengan hati-hati saat berbicara dengan ibunya agar tidak menyinggung Nania, atau sebaliknya. Di kantor, ia bisa bekerja dengan lebih fokus, dan saat pulang ke rumah, ia benar-benar pulang ke sebuah surga kecil yang damai. Ia melihat istrinya tersenyum lagi, senyum yang tulus hingga ke mata, dan itu adalah pemandangan terindah di dunia baginya. Mereka seringkali menghabiskan malam hanya dengan duduk di teras, minum teh hangat sambil melihat Rafka tertidur pulas di kereta dorongnya, berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi mereka yang sempat terkubur. Mereka merasa seperti pasangan yang baru jatuh cinta, menemukan kembali ikatan yang sempat goyah karena tekanan dari luar. Kunci baru yang tergantung di dekat pintu menjadi simbol nyata dari perubahan ini. Setiap kali Nania melihatnya, ia merasa aman. Ini bukan lagi sekadar rumah, ini adalah benteng. Benteng yang melindungi keluarga kecilnya dari dunia luar yang beracun. Ia tidak merasa bersalah. Sedikit pun tidak. Keputusan yang ia ambil malam itu terasa semakin benar setiap harinya. Ia tahu, di luar sana, keluarganya mungkin sedang marah besar, menyumpahinya sebagai menantu durhaka. Tapi kemarahan mereka tidak bisa lagi menembus dinding rumahnya, tidak bisa lagi menyentuh hatinya. Pada hari ketiga setelah pemblokiran total itu, Nania sedang menyiram tanaman di halaman depan saat Bu Lastri, tetangganya yang baik hati, menghampirinya di pagar. Wajah Bu Lastri tampak sedikit ragu dan prihatin. "Mbak Nania, maaf ganggu," sapanya pelan. Bu Lastri, tidak apa-apa, Bu." "Ada apa?" jawab Nania sambil tersenyum ramah, mematikan selang airnya. "Itu, kemarin sore, saya lihat mobil mertuanya Mbak Nania berhenti di depan. Cukup lama. Klakson-klakson terus. Kencang sekali. Terus ada bapak-bapak. Saya kurang tahu itu adiknya Mas Ardi atau siapa, turun dari mobil sambil teriak-teriak manggil nama Mas Ardi. Sampai tetangga lain pada keluar lihatin. Ada masalah ya, Mbak?" Bu Lastri bertanya dengan nada hati-hati, tidak ingin mencampuri urusan pribadi, namun jelas khawatir. Jantung Nania berdebar sedikit lebih cepat mendengar cerita itu. Jadi, mereka sudah mencoba datang. Usaha pertama untuk menembus bentengnya telah gagal. Nania menarik napas, menjaga ekspresinya tetap tenang. Ia tidak ingin tetangganya tahu drama yang sebenarnya terjadi. Ia tersenyum tipis, senyum yang mengandung misteri. "Oh, yang kemarin itu ya, Bu? Bukan apa-apa, kok. Sepertinya mereka salah jadwal. Kamis keluarga sedang tidak di rumah kemarin. Mungkin mau kasih oleh-oleh tapi tidak jadi. Terima kasih ya, Bu, sudah memberitahu." Bu Lastri tampak sedikit bingung dengan jawaban Nania yang begitu santai, namun ia tidak bertanya lebih lanjut. "Oh, begitu, ya sudah kalau begitu, Mbak. Saya kira ada apa-apa." "Tidak ada apa-apa, Bu. Aman," sahut Nania meyakinkan. Setelah Bu Lastri pergi, senyum di wajah Nania memudar. Ia tahu ini baru permulaan. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Ego Ibu Ratna yang setinggi langit dan sifat manja Deni tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu tanpa perlawanan. Mereka pasti akan datang lagi. Bukan untuk berdamai, tapi untuk menuntut, untuk memaksa, untuk mengembalikan kendali yang telah hilang. Malamnya, ia menceritakan hal itu pada Ardi. Ardi, yang sedang memangku Rafka, langsung menegang. "Jadi mereka sudah ke sini? Berani-beraninya mereka membuat keributan di kompleks kita. Sudah kuduga mereka akan begitu, Mas. Mereka tidak akan menerima penolakan," kata Nania dengan tenang sambil menyuapi Rafka biskuit. "Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan datang, tapi kapan. Dan kita harus siap." "Siap bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau mereka datang dan menggedor-gedor pintu?" tanya Ardi, rasa cemas mulai merayapinya. Membayangkan konfrontasi langsung dengan ibunya sendiri membuatnya merasa mual. Nania menghentikan gerakan menyuapinya. Ia menatap Ardi lekat-lekat. "Kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak akan membuka pintu. Kita tidak akan menjawab panggilan mereka. Rumah ini adalah wilayah kita. Mereka tidak punya hak untuk masuk tanpa izin kita. Jika mereka membuat keributan, biarkan saja.
Biar para tetangga yang menilai sendiri siapa yang sebenarnya tidak punya sopan santun. Ardi menelan ludah. Rencana Nania terdengar begitu dingin dan drastis. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu Nania benar. Membuka pintu sama saja dengan membuka luka lama. Berdebat dengan mereka hanya akan menjadi lingkaran setan yang tak berujung. Kamu yakin? Nah, bagaimana kalau ibu nanti? Kalau ibu nanti menangis? Berteriak? Pingsan? Potong Nania, suaranya tetap datar. Itu adalah senjatanya, Mas. Selama ini senjata itu selalu berhasil melumpuhkanmu. Tapi tidak lagi. Kita tidak akan termakan drama itu lagi. Ingat apa yang mereka lakukan pada Rafka. Ingat kebohongan mereka. Itu adalah kekuatan kita. Setiap kali kamu merasa goyah, ingatlah itu. Ardi terdiam. Kata-kata Nania menusuk tepat di pusat rasa bersalahnya. Ia ingat betul wajah kecewa Rafka yang mencari-cari eyangnya di pesta ulang tahunnya. Ia ingat betul perasaan hancur saat melihat foto makan siang mewah keluarganya. Kemarahan kembali membakar hatinya, mengusir keraguan yang tadi sempat muncul. Ia mengangguk mantap. Kamu benar. Cukup sudah. Kali ini, kita hadapi bersama. Dengan cara kita. Hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang tersembunyi di balik rutinitas normal. Setiap suara mobil yang melambat di depan rumah membuat mereka waspada. Setiap bayangan yang melintas di jendela membuat jantung mereka berdebar. Mereka seperti tentara yang berjaga di dalam benteng, menunggu serangan musuh yang tak terhindarkan. Dan serangan itu akhirnya datang di sore hari. Saat langit mulai berwarna oranye dan Ardi baru saja tiba di rumah dari kantor. Sebuah mobil hitam yang sangat mereka kenali berhenti tepat di depan gerbang mereka dengan decitan ban yang kasar. Pintu mobil terbuka dengan kasar. Ibu Ratna keluar lebih dulu. Wajahnya yang biasanya dipoles riasan mahal kini tampak merah padam dan berkerut karena amarah. Di belakangnya, Denny dan Santi menyusul. Wajah mereka tak kalah sangar, seolah siap melahap siapa saja yang menghalangi jalan. Mereka berjalan cepat menuju gerbang dengan langkah-langkah yang mengentak, penuh dengan arogansi dan keyakinan bahwa dunia harus tunduk pada keinginan mereka. Dari balik jendela ruang tamu, Nania dan Ardi melihat pemandangan itu. Jantung Ardi berdebar kencang, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Instingnya sebagai anak menyuruhnya untuk keluar dan menghadapi ibunya. Tapi Nania dengan cepat memegang lengannya, cengkeramannya kuat dan menenangkan. Ingat, Mas. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, bisik Nania, matanya terpaku pada 3 sosok di luar sana. Rafka, yang merasakan ketegangan, mulai merengek di pelukan Ardi. Nania segera mengambil alih Rafka, membawanya ke kamar belakang dan menyalakan televisi dengan volume sedikit lebih keras, mencoba melindungi anaknya dari drama buruk yang akan segera tersaji. Tok, tok, tok. Suara gedoran pada gerbang besi terdengar begitu keras, seolah hendak merobohkannya. Itu adalah tangan Denny. Ardi, buka pintunya. Jangan jadi pengecut kamu, teriak Denny. Suaranya menggema di jalanan kompleks yang biasanya tenang. Ardi mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya memutih. Nania sudah kembali ke sisinya, berdiri tegak tanpa rasa takut. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Keheningan itu justru semakin menyulut api kemarahan mereka. Nania, dasar perempuan licik. Keluar kamu. Sudah meracuni pikiran suamimu. Sekarang kamu mau memutus silaturahmi? Keluar. Kali ini suara melengking Santi yang mengambil alih. Beberapa pintu rumah tetangga mulai terbuka sedikit. Beberapa kepala mengintip dari balik gorden. Drama gratis di sore hari selalu menjadi tontonan yang menarik. Ibu Ratna, melihat penonton mulai berkumpul, justru semakin menjadi-jadi. Inilah panggungnya. Ia akan memainkan peran sebagai ibu yang terzalimi dengan sempurna. Ardi, anakku, ini ibumu, Nak. Kenapa kamu tega melakukan ini pada ibumu sendiri? Buka pintunya, Nak. Ibu mau bicara. Suara Ibu Ratna kini berubah menjadi serak dan penuh isak tangis yang dibuat-buat. Ia bahkan memegangi dadanya, seolah-olah sedang menahan sakit yang luar biasa. Ardi memejamkan matanya. Suara tangisan ibunya adalah kelemahan terbesarnya. Ia bisa merasakan pertahanannya mulai goyah. Nania, yang melihat itu, segera bertindak. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengambil ponselnya, membuka galeri, dan menunjukkan foto makan siang keluarga besar mereka di restoran hidangan laut, tepat di hari ulang tahun Rafka. Melihat foto itu, melihat senyum lebar di wajah ibunya yang kini sedang menangis pilu di luar, seketika membangkitkan kembali amarah Ardi. Ia teringat akan kebohongan itu. Kebohongan yang menjadi awal dari segalanya. Kekuatannya kembali.
Ia menggelengkan kepalanya pada Nania, seolah berkata, "Aku baik-baik saja. Aku tidak akan goyah." Di luar, drama terus berlanjut. Karena gedoran dan teriakan tidak berhasil, mereka beralih ke klakson mobil. Denny menekan klakson mobilnya tanpa henti, menciptakan polusi suara yang memekakan telinga dan membuat seluruh penghuni kompleks merasa terganggu. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga, ini sudah menjadi gangguan ketertiban umum. Setelah hampir 15 menit menciptakan keributan, mereka tampaknya mulai kelelahan. Mereka pasti mengira Ardi pada akhirnya akan luluh dan membukakan pintu. Mereka yakin, anak laki-laki kesayangan Ibu Ratna tidak akan pernah sanggup melihat ibunya dipermalukan seperti ini di depan umum. Mereka salah besar. Tepat saat Ibu Ratna akan memulai lagi tangisannya, pintu rumah di hadapan mereka akhirnya terbuka. Tapi bukan Ardi yang keluar. Yang muncul dari balik pintu adalah Nania. Seorang diri. Ia mengenakan daster rumahan yang sederhana, rambutnya diikat seadanya. Tidak ada riasan di wajahnya. Namun, sorot matanya tajam seperti elang, dan postur tubuhnya tegak penuh percaya diri. Ia berjalan pelan melewati teras, berhenti tepat di belakang gerbang yang terkunci, memisahkan dirinya dari 3 orang yang menatapnya dengan kebencian. Kehadirannya yang tenang namun penuh kuasa itu, seketika membungkam teriakan mereka. "Ada perlu apa, ya?" tanya Nania, suaranya terdengar jelas dan dingin, tanpa getar sedikitpun. Nada bicaranya sopan, namun sama sekali tidak ramah. Ibu Ratna terperangah. Ia tidak menyangka menantunya yang selama ini selalu menunduk dan bicara pelan, berani menghadapinya sendirian seperti ini. "Kamu," desis Ibu Ratna, menunjuk Nania dengan jari gemetar karena marah. "Di mana Ardi? Suruh dia keluar. Jangan bersembunyi di belakang rok istrinya." "Mas Ardi sedang istirahat, baru pulang kerja. Beliau tidak ingin diganggu," jawab Nania dengan tenang, mengabaikan tuduhan itu. "Istirahat? Kami datang jauh-jauh dan dia malah istirahat. Kamu pasti yang melarangnya menemui kami, kan?" seru Santi dengan nada menuduh. Nania menghela napas, seolah lelah menghadapi anak-anak kecil yang sedang tantrum. "Saya tidak melarang siapapun. Mas Ardi punya kehendak sendiri. Sekarang, kalau boleh saya tahu, ada keperluan apa kalian datang ke sini dan membuat keributan di lingkungan orang?" Pertanyaan Nania yang lugas itu membuat mereka terdiam sejenak. Mereka datang untuk menuntut, tapi kini mereka justru ditanyai seolah mereka adalah tamu tak diundang yang mengganggu. "Keperluan apa katamu?" bentak Denny, maju selangkah. "Kalian sudah menghina kami. Mengirim uang 50.000 itu maksudnya apa? Mau pamer kalau kalian sekarang punya uang? Kalian sengaja mau membuat kami malu di depan keluarga besar." Nania menatap lurus ke mata Denny. "Saya mengirim hadiah sesuai dengan kemampuan saya, dan sesuai dengan nilai yang saya anggap pantas. Jika kalian merasa itu adalah penghinaan, itu adalah interpretasi kalian sendiri, bukan maksud saya. Saya tidak punya waktu atau energi untuk sengaja membuat siapapun malu." "Alah, jangan banyak alasan kamu," sahut Ibu Ratna. "Kamu itu memang dari dulu tidak pernah tulus sama keluarga kami. Selalu iri dengan Santi. Kamu sengaja melakukan ini semua kan? Dan sekarang kamu berani-beraninya mengunci kami di luar. Ini juga rumah Ardi, rumah anakku. Kami berhak masuk." Inilah momen yang Nania tunggu. Kartu terakhir yang selalu Ibu Ratna mainkan, klaim atas harta Ardi. Nania tersenyum tipis, senyum yang membuat lawannya merasa tidak nyaman. "Mohon maaf, Bu, sepertinya ada kesalahpahaman. Rumah ini memang kami beli bersama, tapi sertifikat rumah ini sepenuhnya atas nama saya, Nania Prameswari." Pernyataan itu seperti bom yang meledak di tengah keheningan. Ibu Ratna, Denny, dan Santi membeku di tempat. Wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya yang luar biasa. "Apa? Tidak mungkin. Kamu pasti bohong," seru Santi. "Saya tidak punya alasan untuk berbohong," lanjut Nania, suaranya tetap dingin dan terkendali. "Oleh karena itu, secara hukum, ini adalah properti pribadi saya. Dan saya tidak mengizinkan kalian masuk. Jika kalian terus membuat keributan dan mengganggu ketenangan di lingkungan ini, saya tidak akan segan untuk menelepon petugas keamanan kompleks untuk mengantar kalian pergi. Pilihan ada di tangan kalian." Ancaman itu, yang diucapkan dengan begitu tenang dan meyakinkan, akhirnya berhasil memukul mundur mereka. Wajah angkuh mereka kini berganti dengan pucat pasi. Mereka telah kalah telak. Bukan hanya gagal masuk, tapi mereka juga telah kehilangan senjata pamungkas mereka. Mereka tidak punya kuasa apa-apa di sini. Di hadapan Nania yang berdiri tegak di balik gerbangnya, mereka hanyalah 3 orang asing yang membuat keributan.
Tanpa berkata-kata lagi, Nania berbalik, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu dengan pelan, meninggalkan mereka bertiga berdiri terpaku di luar dalam kehinaan yang sempurna, disaksikan oleh mata para tetangga. Di luar gerbang, keheningan yang ditinggalkan Nania terasa lebih memekakan daripada teriakan mereka beberapa saat yang lalu. Ibu Ratna, Denny, dan Santi berdiri mematung, seolah sambaran petir baru saja menghantam mereka di tengah hari yang cerah. Kata-kata Nania, yang diucapkan dengan begitu tenang dan meyakinkan, terus terngiang di telinga mereka. Sertifikat rumah ini sepenuhnya atas nama saya. Kalimat itu adalah sebuah pukulan telak yang meruntuhkan seluruh asumsi dan rasa superioritas yang selama ini mereka miliki. Selama ini, mereka menganggap rumah itu sebagai perpanjangan properti keluarga Setiawan, sebuah aset yang dikuasai oleh anak laki-laki mereka, Ardi. Nania hanyalah seorang penumpang, seorang numpang hidup yang seharusnya tahu diri. Ternyata, mereka salah besar. Merekalah yang kini menjadi orang asing di depan properti pribadi milik Nania. Humiliasi itu terasa membakar. Apalagi, beberapa tetangga masih setia menonton dari balik pagar dan jendela mereka, menjadi saksi bisu kejatuhan harga diri keluarga terpandang itu. Bagi Ibu Ratna, rasa malu adalah hukuman yang lebih buruk daripada kematian. Egonya yang terluka tidak bisa menerima kekalahan ini. Ia tidak akan pergi begitu saja. Bohong. Dia pasti bohong, teriak Ibu Ratna, suaranya melengking putus asa, lebih ditujukan kepada para penonton daripada kepada pintu yang tertutup. Perempuan licik itu pasti sudah memalsukan surat-suratnya. Dia mau merebut semua harta anakku. Ardi, anakku, keluar kamu. Jangan biarkan istrimu menipumu seperti ini. Sadar, nak. Ia mulai mengguncang-guncang gerbang besi itu dengan sisa tenaga yang ia miliki, menciptakan suara berderak yang memilukan. Tangisannya kini bukan lagi sebuah akting, melainkan tangisan nyata dari seorang ratu yang baru saja kehilangan mahkotanya. Ia merasa seluruh dunianya runtuh. Kendali yang selama ini ia genggam erat atas putranya, kini telah direbut oleh perempuan yang ia anggap remeh. Tepat saat drama itu mencapai puncaknya, pintu rumah kembali terbuka. Kali ini, Ardi yang melangkah keluar. Ia tidak berlari, melainkan berjalan dengan langkah yang tegap dan mantap. Wajahnya keras dan dingin, tatapannya lurus dan tak goyah. Ia tidak mengenakan seragam kantornya lagi, melainkan kaos oblong sederhana, seolah ingin menunjukkan bahwa di dalam rumah ini, ia bukanlah seorang manajer bank atau anak laki-laki Ibu Ratna, melainkan hanya Ardi, seorang suami dan kepala keluarga. Ia berhenti di belakang Nania, yang kini sudah kembali berdiri di ambang pintu. Kehadirannya memberikan lapisan kekuatan baru bagi Nania. Mereka berdiri berdampingan, sebuah front persatuan yang tak tergoyahkan. Melihat putranya akhirnya muncul, Ibu Ratna menghentikan guncangannya pada gerbang. Ia menatap Ardi dengan tatapan penuh harap, seolah kedatangan Ardi adalah untuk menyelamatkannya. Ardi, akhirnya kamu keluar juga, nak. Kamu lihat kan? Kamu lihat sendiri kelakuan istrimu ini. Dia mengusir ibumu dari rumahmu sendiri. Dia memfitnah kita semua. Kamu harus memberinya pelajaran. Ardi, ceraikan saja perempuan tidak tahu diuntung ini. Rentet Ibu Ratna, mencoba merebut kembali simpati putranya. Ardi menatap ibunya, tatapannya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan kekecewaan yang mendalam. Cukup, Bu, katanya, suaranya terdengar berat namun tegas, memotong semua kalimat ibunya. Semua sudah cukup. Ia melangkah maju hingga berdiri tepat di samping Nania, lalu melanjutkan. Apa yang dikatakan Nania tadi, 100% benar. Tidak ada kebohongan, tidak ada fitnah. Apa maksudmu? Tanya Ibu Ratna, tidak mau percaya. Rumah ini memang sepenuhnya milik Nania. Ardi menjelaskan dengan sabar, seolah sedang berbicara pada anak kecil. Memang benar, uang muka kita kumpulkan dari tabungan bersama. Tapi ibu lupa? Atau ibu pura-pura lupa? 3 bulan setelah kita menempati rumah ini, sisa cicilan KPR yang seharusnya berjalan 15 tahun, lunas dalam 1 kali pembayaran. Lunas seluruhnya. Denny dan Santi saling berpandangan. Mereka tidak tahu detail ini. Ibu Ratna terdiam, mencoba mengingat-ingat. Uang pelunasan itu, Ardi melanjutkan, nadanya semakin tajam, yang jumlahnya hampir 70% dari harga rumah ini, dari mana datangnya, Bu? Bukan dari saya. Bukan dari Ibu. Uang itu berasal dari warisan almarhum ayah Nania. Warisan yang seharusnya menjadi haknya pribadi, ia relakan untuk melunasi rumah ini agar kami tidak punya utang. Dan sebagai gantinya, sebagai jaminan masa depannya dan Rafka, kami berdua sepakat sejak awal bahwa sertifikat rumah ini akan dibuat atas namanya. Hanya atas namanya.
Itu adalah kesepakatan suami istri, kesepakatan yang tidak perlu ibu campuri. Penjelasan Ardi yang begitu detail dan logis itu membungkam mereka semua. Tidak ada celah untuk menyangkal. Fakta itu begitu kokoh dan tak terbantahkan. Mereka kini sadar, mereka tidak hanya salah menilai Nania, tapi mereka juga telah salah menilai kekuatan finansial di belakangnya. Nania bukan menantu miskin yang menumpang hidup, ia adalah pemilik sah dari benteng yang coba mereka serang. Kehabisan argumen dan diliputi rasa malu yang tak tertahankan, Ibu Ratna justru semakin kalap. Logikanya sudah tidak berjalan. Yang tersisa hanyalah emosi dan keputusasaan. Dengan suara yang bergetar karena amarah dan frustrasi, ia tanpa sadar membongkar boroknya sendiri. Tapi kenapa kalian begitu tega? Kalaupun kalian punya uang, kenapa kalian begitu pelit? Kami ini keluarga kalian, teriaknya, tidak lagi peduli pada tetangga yang menonton dengan mulut ternganga. Pesta ulang tahun Rian itu butuh biaya besar. Denny sedang kesulitan, dan kalian hanya mengirim 50.000. 50.000? Kalian sengaja kan? Kalian sengaja mau membuat kami malu di depan seluruh keluarga besar dan teman-teman kami, kan? Kalian mau lihat kami hancur? Dan di sanalah ia. Sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan yang telanjang dan menyedihkan. Diucapkan dengan suara keras di tengah jalanan kompleks yang tenang. Semua orang mendengarnya. Pak Satpam yang baru saja tiba karena laporan keributan pun mendengarnya dengan jelas. Motif mereka yang sebenarnya kini terpampang nyata bagi semua orang. Ini bukan tentang silaturahmi yang terputus. Ini bukan tentang rasa rindu pada cucu. Ini semua hanya tentang uang. Tentang gengsi. Tentang upaya putus asa untuk menutupi kebangkrutan dengan memeras anggota keluarga sendiri. Setelah pengakuan yang tak disengaja itu keluar dari mulutnya, Ibu Ratna seolah kehabisan napas. Ia baru sadar apa yang telah ia katakan. Ia menatap sekelilingnya, melihat tatapan kasihan dan cemooh dari para tetangga. Wajahnya yang tadi merah, karena marah kini menjadi pucat pasi karena malu. Denny dan Santi hanya bisa menundukkan kepala, berharap tanah di bawah mereka terbelah dan menelan mereka hidup-hidup. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi drama yang bisa dimainkan. Semua kartu mereka sudah terbuka, dan semuanya adalah kartu yang buruk. Pak Satpam mendekati mereka dengan sopan namun tegas. Mohon maaf, Bapak, Ibu. Mohon untuk tidak membuat keributan lebih lanjut. Sebaiknya diselesaikan secara baik-baik di lain waktu. Mohon untuk segera meninggalkan lokasi agar tidak mengganggu ketenangan warga yang lain. Permintaan itu, meskipun diucapkan dengan sopan, terasa seperti sebuah pengusiran. Tanpa perlawanan, mereka bertiga berbalik badan. Langkah mereka tidak lagi angkuh seperti saat datang. Mereka berjalan gontai menuju mobil mereka, membawa beban kekalahan dan rasa malu yang luar biasa. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Ardi dan Nania hanya diam memandangi mereka masuk ke dalam mobil dan pergi hingga hilang di tikungan jalan. Setelah mobil itu lenyap, Ardi menarik napas panjang, napas lega yang sudah ia tahan entah sejak kapan. Ia berbalik, menatap istrinya yang berdiri kokoh di sampingnya. Ia meraih Nania ke dalam pelukannya, memeluknya dengan erat. Sudah berakhir, bisik Ardi di telinga Nania. Nania balas memeluk suaminya. Bukan berakhir, Mas, jawabnya pelan. Ini baru dimulai. Kehidupan kita yang sebenarnya. Mereka masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan menguncinya. Suara, klik, dari kunci yang terpasang sempurna terdengar begitu memuaskan. Badai telah berlalu, dan benteng mereka masih berdiri tegak. Di dalam rumah, keheningan yang menyelimuti terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang canggung atau penuh ketegangan, melainkan keheningan yang damai, seperti ketenangan yang datang setelah badai besar reda. Ardi dan Nania masih berdiri di dekat pintu, saling berpegangan tangan, mencoba memproses semua yang baru saja terjadi. Adrenalin yang tadi memuncak kini perlahan surut, meninggalkan perasaan lega yang luar biasa. Kamu hebat, kata Ardi, memecah keheningan. Ia menatap Nania dengan tatapan penuh kekaguman. Aku tidak tahu kamu punya keberanian sebesar itu. Nania tersenyum tipis. Aku juga tidak tahu, Mas. Mungkin keberanian itu baru muncul saat kita merasa sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Aku hanya lelah. Lelah merasa kecil, lelah berusaha menyenangkan semua orang. Seharusnya aku yang melindungimu dari awal. Maafkan aku, sesal Ardi, matanya berkaca-kaca. Nania menggeleng, mengeratkan genggamannya. Kita saling melindungi. Itu yang terpenting. Kita sudah melewati bagian terburuknya. Mereka tidak tahu bahwa bagian terburuk bagi keluarga mertuanya justru baru saja dimulai.
Di luar benteng aman mereka, efek dari drama sore itu menyebar lebih cepat dari api. Cerita tentang keributan di depan rumah Ardi menjadi topik hangat di grup WhatsApp para ibu di kompleks. Namun, narasi yang beredar bukanlah tentang menantu durhaka. Berkat pengakuan putus asa Ibu Ratna yang didengar banyak orang, cerita itu menjadi kisah tentang sebuah keluarga yang mencoba memeras anak dan menantunya, lalu membuat keributan saat gagal. Citra keluarga Setiawan yang selama ini mereka bangun dengan susah payah sebagai keluarga terpandang dan harmonis, hancur berkeping-keping dalam satu sore. Kabar itu dengan cepat merambat ke lingkaran keluarga besar. Para paman, bibi, dan sepupu yang tadinya hanya menjadi penonton bisu di grup keluarga, kini mulai berbisik-bisik di belakang. Mereka menghubungkan kepingan-kepingan teka-teki, undangan ulang tahun Rafka yang mereka abaikan atas instruksi Ibu Ratna, undangan pesta mewah Rian yang terasa janggal, dan kini, cerita memalukan tentang permintaan uang 5 juta. Semua menjadi masuk akal. Ini bukan lagi soal Nania yang tidak disukai, ini adalah soal Ibu Ratna dan Denny yang punya masalah serius. Reputasi mereka di mata keluarga besar jatuh ke titik terendah. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, tidak ada percakapan. Yang ada hanyalah isak tangis Ibu Ratna yang tertahan dan aura suram yang memenuhi kabin. Denny mengemudi dengan tangan mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, sementara Santi hanya menatap kosong keluar jendela. Mereka bukan hanya kalah, mereka telah dihancurkan. Dan kehancuran itu baru permulaan. Pengakuan Ibu Ratna di depan umum tentang kondisi finansial Denny yang kesulitan adalah sebuah kesalahan fatal. Berita buruk memiliki sayap. Salah satu tetangga yang menonton drama itu kebetulan mengenal salah satu pemasok bisnis Denny. Sebuah obrolan ringan di warung kopi keesokan harinya sudah cukup untuk menyulut api. Kasihan ya si Denny, anaknya Bu Ratna. Dengar-dengar bisnisnya lagi goyang, sampai ibunya harus minta-minta uang ke saudaranya. Kabar itu sampai ke telinga para kreditur. Para pemasok yang selama ini masih memberikan kelonggaran pembayaran pada Denny karena percaya pada citra, keluarga kayanya, kini mulai panik. Mereka takut uang mereka tidak akan kembali. Telepon di rumah Denny dan Ibu Ratna tak henti-hentinya berdering. Bukan lagi dari kerabat, melainkan dari para penagih utang yang tiba-tiba menjadi tidak sabar. Mereka menuntut pembayaran segera. Janji-janji manis Denny tidak lagi mempan. Pukulan terakhir datang dari pihak Hotel Imperial. Mereka menelepon Santi, menanyakan sisa uang muka yang dijanjikan akan dilunasi hari itu. Tentu saja, Denny dan Santi tidak punya uangnya. Mereka memohon penundaan, namun pihak hotel, yang juga sudah mendengar desas-desus tidak sedap, menolak dengan tegas. Tanpa uang muka penuh, mereka tidak akan memesan ballroom. Dengan berat hati dan rasa malu yang tak terkira, Santi terpaksa membatalkan pesta ulang tahun Rian yang sudah ia gembar-gemborkan di media sosial. Impian akan sebuah perayaan mewah yang akan mengangkat kembali gengsi mereka kini pupus sudah. Runtuhnya kerajaan semu mereka kini menjadi tontonan publik. Putus asa, Ibu Ratna dan Denny mulai menjalankan rencana B. Mereka menghubungi satu persatu kerabat mereka, dari yang paling dekat hingga yang paling jauh, mencoba meminjam uang. Namun, jaring pengaman sosial yang mereka kira miliki ternyata telah robek. Paman yang biasanya royal, kini tiba-tiba mengaku sedang ada keperluan untuk biaya sekolah anaknya. Bibi yang selalu memuji-muji Denny, kini beralasan uangnya baru saja dipakai untuk renovasi rumah. Beberapa bahkan secara halus menyindir, "Loh, bukannya Ardi sekarang sudah sukses? Kenapa tidak minta tolong dia saja?" Setiap penolakan terasa seperti tamparan, menyadarkan mereka betapa rapuhnya hubungan yang hanya dibangun di atas basa-basi dan pameran kekayaan. Beberapa hari kemudian, Ardi sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya di kantor saat resepsionis meneleponnya. "Pak Ardi, ada tamu untuk Bapak," katanya adik Bapak, "Pak Denny." Ardi terkejut. Untuk apa Denny menemuinya di kantor? Dengan perasaan enggan, ia menyuruh resepsionis untuk mempersilakan Denny masuk. Pintu ruangannya terbuka. Sosok yang masuk bukanlah Denny yang biasa ia kenal. Bukan lagi adik iparnya yang angkuh dengan pakaian bermerek dan senyum meremehkan. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang pria yang tampak kuyu dan kalah. Pakaiannya kusut, matanya sembab, dan bahunya terkulai lemas. Ia tampak seperti sudah tidak tidur berhari-hari. "Mas Ardi," panggil Denny, suaranya serak dan lirih. Ardi hanya diam, mempersilakannya duduk dengan isyarat tangan. Denny duduk di kursi di hadapan Ardi, kepalanya menunduk. Selama beberapa saat, ia hanya diam, seolah sedang mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Akhirnya, ia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku minta maaf," katanya, sebuah kalimat yang tidak pernah Ardi bayangkan akan keluar dari mulut adiknya.
Aku dan ibu, kami sudah keterlaluan sama Mas Ardi dan Mbak Nania. Aku minta maaf. Ardi masih diam, menunggu. Ia tahu ini bukan tujuan utama kedatangan Denny. Bisnisku hancur. Mas, lanjut Denny, suaranya bergetar. Aku terlilit utang di mana-mana. Aku meminjam uang dari orang yang salah. Pesta itu adalah usaha terakhirku untuk menjaga penampilan, berharap ada investor yang mau masuk. Tapi semuanya gagal. Sekarang, para penagih utang mengejarku setiap hari. Mereka mengancam akan menyita rumah ibu. Air mata akhirnya menetes di pipi Denny. Golden Bell keluarga setiawan itu kini menangis seperti anak kecil di hadapan kakaknya. Aku butuh bantuanmu, Mas. Aku mohon. Pinjami aku uang. 300 juta. Aku janji, aku akan membayarnya kembali. Aku akan kerja apa saja untuk membayarnya. Aku mohon, Mas, hanya kamu satu-satunya harapanku sekarang. Denny menatap Ardi dengan tatapan memohon yang paling menyedihkan. Inilah momen pembalikan peran yang paling puncak. Sang anak emas kini bersimpuh, memohon belas kasihan pada anak yang selalu dianggap bayangan. Ardi menatap adiknya. Ada sedikit rasa kasihan di hatinya, namun rasa itu tidak cukup besar untuk menutupi luka yang telah mereka torehkan. Ia teringat wajah Nania yang menangis diam-diam setelah pesta ulang tahun Rafka. Ia teringat penghinaan yang mereka terima. Ia teringat bahwa jika ia memberikan uang ini, ia akan kembali menyeret keluarganya ke dalam lingkaran setan yang sama. Nania dan Rafka berhak mendapatkan kedamaian, dan kedamaian itu memiliki harga. Dengan napas panjang, Ardi akhirnya menjawab. Suaranya tidak mengandung amarah, hanya sebuah ketegasan yang final dan tak bisa diganggu-gugat. Maaf, Den. Aku tidak bisa. Penolakan Ardi yang tenang namun final itu menggantung di udara, lebih memekakan daripada bentakan. Wajah Denny yang semula penuh permohonan kini berubah menjadi kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia pasti mengira, di titik terendahnya, ikatan darah akan menang. Ia mengira kakaknya, yang selama ini selalu ia pandang sebelah mata, pada akhirnya akan luluh oleh tangisannya. Mas, kamu serius? Bisik Denny, suaranya bergetar. Ini aku, Denny, adikmu. Ibu bisa kehilangan rumahnya. Ardi menatap lurus ke mata adiknya, tatapannya tidak goyah. Justru karena kamu adikku, aku harus jujur. Aku tidak bisa membantumu dengan uang, Den. Memberimu uang sekarang hanya akan menunda kehancuranmu, dan yang lebih penting, itu akan kembali menyeret keluargaku ke dalam masalah kalian. Aku tidak akan mengorbankan kedamaian Nania dan Rafka untuk kedua kalinya. Aku sudah memilih prioritasku. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang sedikit lebih lembut. Jika kamu butuh saran untuk mencari pekerjaan, atau butuh bantuan untuk menyusun kembali hidupmu dari nol, aku akan bantu. Tapi uang, maaf, aku tidak bisa. Tawaran bantuan non-finansial itu adalah penghinaan terakhir bagi Denny. Ia tidak butuh nasihat, ia butuh uang tunai. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah yang terpendam. Ia bangkit dari kursi dengan kasar. Aku tidak butuh ceramahmu, desisnya. Aku tahu, ini semua pasti karena istrimu itu. Dia sudah berhasil membuatmu membenci keluargamu sendiri. Selamat. Tanpa mengucapkan salam atau menoleh lagi, Denny keluar dari ruangan Ardi dan membanting pintu di belakangnya, meninggalkan keheningan yang berat. Ardi tidak bergerak dari kursinya. Ia merasa ada secuil kesedihan melihat kehancuran adiknya, namun perasaan itu dengan cepat tertelan oleh keyakinan yang mantap bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia baru saja menutup sebuah pintu untuk selamanya, dan di baliknya, ia bisa melihat masa depan yang lebih cerah untuk keluarga kecilnya. Waktu pun berjalan, membawa serta perubahan yang lambat namun pasti. 6 bulan berlalu. Di dalam benteng kecil mereka, kehidupan Nania, Ardi, dan Rafka berkembang dengan indah. Kedamaian yang mereka perjuangkan dengan susah payah kini, menjadi udara yang mereka hirup setiap hari. Tanpa stres dan drama yang konstan, Ardi menjadi lebih produktif di tempat kerja. Fokus dan kinerjanya yang meningkat tidak luput dari perhatian atasannya, yang berujung pada sebuah promosi jabatan yang sudah lama ia dambakan. Kenaikan gaji yang menyertainya bukan hanya meningkatkan stabilitas finansial mereka, tetapi juga menjadi penegasan bahwa melepaskan diri dari beban keluarga yang toksik adalah keputusan investasi terbaik dalam hidupnya. Nania, di sisi lain, menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Suatu sore, saat membereskan gudang, ia menemukan kembali cetakan kue dan peralatan memanggang yang ia gunakan untuk ulang tahun kedua Rafka. Kenangan pahit itu sempat terlintas, namun kini tidak lagi terasa menyakitkan. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai titik balik.
Dengan dorongan dari Ardi, ia mulai bereksperimen lagi di dapur, kali ini bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai menerima pesanan kue kecil-kecilan dari teman-temannya dan para tetangga di kompleks. Kue buatannya, yang dibuat dengan bahan-bahan berkualitas dan sentuhan cinta yang tulus, dengan cepat mendapat reputasi baik. Dari mulut ke mulut, bisnis rumahan yang ia beri nama, Kue Rafka, itu mulai tumbuh. Sebuah ironi yang manis, bagaimana sebuah momen yang dirancang untuk menghancurkannya, kini justru menjadi fondasi bagi kemandirian dan kebahagiaannya. Akhir pekan mereka kini diisi dengan kegiatan-kegiatan sederhana yang penuh makna. Terkadang mereka pergi piknik ke taman kota, menggelar tikar dan membiarkan Rafka berlarian mengejar kupu-kupu. Di lain waktu, mereka hanya menghabiskan hari di rumah, membangun istana dari kardus bekas atau melukis bersama hingga jari-jari mereka penuh cat warna-warni. Hubungan Nania dan Ardi menjadi lebih dalam dan kuat dari sebelumnya. Mereka adalah sebuah tim, partner sejati yang telah melewati badai bersama dan keluar sebagai pemenang. Sementara itu, di luar dunia damai mereka, kerajaan semu keluarga Setiawan terus runtuh hingga menjadi puing-puing. Kabar tentang mereka sesekali sampai ke telinga Ardi melalui sepupunya yang paling jauh, yang masih menjaga hubungan baik sebatas mengirim ucapan selamat di hari raya. Kabar itu datang tanpa diminta, disampaikan sebagai fakta, bukan gosip. Penolakan Ardi ternyata menjadi pemicu efek domino yang menghancurkan. Tanpa suntikan dana darurat, Denny tidak bisa lagi menenangkan para penagih utangnya. Suatu hari, saat ia sedang keluar, sebuah truk derek datang dan mengambil mobil mewahnya yang cicilannya sudah menunggak berbulan-bulan. Peristiwa itu terjadi di depan mata para tetangga, menjadi tontonan memalukan lainnya. Santi, yang menikahi Denny karena janji kehidupan mewah, tidak bisa menerima kenyataan itu. Rumah tangga mereka yang semula hanya retak, kini pecah berkeping-keping. Pertengkaran hebat menjadi menu sehari-hari, saling menyalahkan atas kemalangan yang menimpa mereka. Pukulan yang paling telak, yang meruntuhkan pilar terakhir kebanggaan mereka, datang 2 bulan kemudian. Dengan para penagih utang yang semakin ganas dan mengancam akan membawa masalah ke jalur hukum, Ibu Ratna terpaksa membuat keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia harus menjual rumah besar peninggalan suaminya. Rumah yang menjadi simbol status dan pusat kekuasaan keluarga Setiawan selama puluhan tahun. Rumah tempat ia membesarkan anak-anaknya dan memandang rendah menantunya. Sebagian besar uang hasil penjualan rumah itu habis untuk melunasi utang-utang Denny yang ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Dengan sisa uang yang tak seberapa, mereka terpaksa pindah. Bukan ke rumah yang lebih kecil di lingkungan yang sama, melainkan ke sebuah rumah kontrakan petak di daerah pinggiran kota yang padat dan kumuh. Sebuah penurunan status sosial yang begitu drastis dan brutal. Suatu malam, Nania sedang iseng melihat sewaktu media sosial sebelum tidur. Algoritma membawanya ke laman seorang kenalan lama yang kebetulan aktif di kegiatan Karang Taruna. Kenalan itu baru saja mengunggah beberapa foto dari acara perayaan Hari Kemerdekaan di lingkungannya. Nania hendak melewati unggahan itu, namun matanya menangkap sesuatu yang familiar di salah satu foto. Itu adalah foto kerumunan warga yang sedang mengikuti lomba makan kerupuk. Di barisan belakang, sedikit buram namun masih bisa dikenali, berdiri 3 sosok yang pernah begitu mendominasi hidupnya. Di sana ada Ibu Ratna. Wanita yang dulu selalu tampil anggun dengan sanggul rapi dan perhiasan berkilauan, kini hanya mengenakan daster pudar, rambutnya yang memutih diikat seadanya. Wajahnya tidak lagi memancarkan aura superioritas, hanya gurat-gurat kelelahan dan kepasrahan. Di sampingnya berdiri Santi, yang mengenakan kaos oblong biasa, menggendong anaknya dengan wajah masam dan bosan. Dan di sebelahnya lagi, ada Denny, tampak lebih kurus, menatap kosong ke arah perlombaan dengan bahu yang terkulai. Mereka tidak lagi tampak seperti antagonis dalam hidupnya. Mereka hanya tampak seperti orang-orang biasa yang kalah oleh keadaan, tersesat di tengah keramaian. Nania menatap foto itu lama. Ia tidak merasakan ledakan kebahagiaan atau kepuasan atas penderitaan mereka. Ia juga tidak merasakan kasihan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kehampaan yang damai. Sebuah kesadaran bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuatan apapun atas dirinya. Mereka hanyalah gambar buram di latar belakang kehidupan orang lain. Hantu-hantu dari masa lalunya kini telah kehilangan wujudnya yang menakutkan. Ia menunjukkan foto itu pada Ardi yang sedang membaca di sebelahnya. Ardi menatap layar ponsel itu sejenak, ekspresinya tidak berubah. Ia hanya menghela napas panjang. Mereka saling berpandangan, sebuah pemahaman yang mendalam terjalin di antara mereka tanpa perlu kata-kata. Kemudian, Nania menekan tombol kunci di ponselnya. Layar itu menjadi gelap. Ia meletakkan ponselnya di nakas, membalikan badan, dan memeluk suaminya. Masa lalu telah benar-benar usai.
1 tahun berlalu sejak hari itu. Langit di atas rumah Nania dan Ardi tampak sama cerahnya seperti setahun yang lalu, namun kali ini, kecerahan itu selaras dengan suasana hati penghuninya. Hari ini adalah ulang tahun Rafka yang ketiga. Halaman belakang rumah mereka yang tidak seberapa luas telah disulap menjadi negeri ajaib mini. Balon-balon berbentuk hewan tergantung di dahan pohon mangga. Sebuah spanduk kain bertuliskan, Rafka sayang, selamat ulang tahun ketiga. Dilukis tangan oleh Nania dan Ardi, dan di sudut halaman, sebuah istana tiup kecil berdiri dengan megah, menjadi pusat kegembiraan anak-anak. Tidak ada vendor catering mewah, yang ada hanya aroma sate ayam yang dibakar oleh Ardi bersama ayah Nania. Tidak ada tumpukan kado dari merek-merek mahal, yang ada hanya hadiah-hadiah sederhana yang dibungkus dengan cinta. Dan yang terpenting, tidak ada kursi-kursi kosong yang menyakitkan. Setiap sudut halaman diisi oleh tawa dan wajah-wajah yang tulus. Ada Rina dan Sari, sahabat setia Nania, yang sibuk membantu membagikan kue. Ada Bu Lastri dan beberapa tetangga lain yang datang membawa makanan ringan. Dan untuk pertama kalinya, keluarga besar Nania hadir secara lengkap. Ayah dan ibunya, yang selama ini hanya bisa memberikan dukungan lewat telepon karena tinggal di luar kota, kini duduk di kursi rotan, mata mereka tak lepas dari cucu mereka satu-satunya, wajah mereka berseri-seri penuh kebahagiaan. Rafka, yang kini sudah pandai berlari dan berbicara, menjadi raja kecil di pestanya. Ia tertawa terbahak-bahak saat dikejar oleh sepupu-sepupunya dari pihak Nania, lalu berlari memeluk kaki kakeknya, dan kemudian memamerkan mainan barunya pada semua orang. Ia adalah potret anak yang bahagia, percaya diri, dan dikelilingi oleh cinta yang otentik. Nania berdiri sejenak di dekat pintu dapur, memegang nampan berisi gelas-gelas es sirup, dan mengamati pemandangan di hadapannya. Hatinya terasa begitu penuh, hingga ia takut akan meledak. Inilah yang ia impikan setahun yang lalu. Bukan kemewahan, bukan pujian dari orang-orang yang tidak tulus, melainkan momen sederhana yang hangat seperti ini. Momen di mana kebahagiaan putranya adalah nyata, bukan sebuah pertunjukan yang dipaksakan. Ardi menghampirinya, mengambil alih nampan dari tangannya dan meletakkannya di meja. Ia kemudian merangkul pinggang Nania, dan bersama-sama mereka memandangi pesta kecil yang meriah itu. Lihat mereka, bisik Ardi, dagunya bersandar di bahu Nania. Lihat betapa bahagianya Rafka. Lihat betapa nyamannya orang tuamu di sini. Inilah yang namanya keluarga. Ya, sahut Nania pelan, menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah mau berjuang bersamaku. Aku yang harus berterima kasih, kata Ardi, suaranya terdengar serak. Kamu yang mengajariku arti keberanian. Kamu yang menyelamatkan kita semua. Kalau bukan karena ketegasanmu hari itu, mungkin kita masih terjebak dalam lingkaran setan yang sama. Ponsel Ardi di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk. Itu dari sepupunya yang masih menjaga kontak dengannya. Ardi membukanya. Isinya adalah sebuah ucapan selamat ulang tahun singkat untuk Rafka, disertai doa-doa yang baik. Ardi tersenyum dan hendak membalas. Namun ia melihat ada pesan lain di bawahnya. Oh iya, Di. Sekadar info. Dengar-dengar, ibumu dan keluarga Denny sudah pindah ke luar pulau, ikut kerabat mereka yang paling jauh di Sumatera. Katanya di sini sudah tidak kuat lagi menanggung malu dan dikejar-kejar sisa utang. Sepertinya mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ardi menunjukkan pesan itu pada Nania. Mereka membacanya bersama-sama. Tidak ada perasaan terkejut. Ini terasa seperti bab penutup dari sebuah buku yang sudah lama selesai mereka baca. Mereka tidak lagi menjadi bagian dari cerita itu. Perpindahan fisik mereka ke pulau lain hanyalah penegasan dari jarak emosional yang sudah tercipta sejak lama. Karma bagi mereka bukanlah kemiskinan atau penderitaan, melainkan keterasingan. Mereka telah kehilangan segalanya. Harta, status, harga diri, dan yang paling utama, keluarga. Ardi memasukkan kembali ponselnya ke saku, seolah memasukkan kembali potongan masa lalu yang tidak lagi relevan. Semoga mereka menemukan kedamaian mereka sendiri, katanya pelan, dan Nania tahu, ucapan itu tulus. Puncak acara tiba. Ibu Nania membawa keluar kue ulang tahun, sebuah kue coklat sederhana namun tampak lezat, hasil karya terbaru dari kue Rafka. Semua orang berkumpul mengelilingi Rafka yang duduk di kursi tingginya. Lilin angka 3 dinyalakan, apinya menari-nari tertiup angin sore. Saat semua orang menyanyikan lagu, Selamat Ulang Tahun, Nania tidak lagi merasakan kepedihan seperti tahun lalu. Ia ikut bernyanyi dengan suara paling keras, matanya berbinar menatap putranya. Rafka bertepuk tangan dengan gembira, matanya yang bulat menatap nyala lilin dengan penuh kekaguman. Tiup lilinnya, sayang, make a wish, seru Nania. Dengan bantuan ayahnya,
Rafka memajukan bibir mungilnya dan meniup sekuat tenaga. Api lilin itu padam dalam sekali tiup, diikuti oleh sorak-sorai dan tepuk tangan meriah dari semua yang hadir. Di tengah kebahagiaan itu, mata Nania bertemu dengan mata Ardi. Mereka saling melempar senyum, sebuah senyum yang mengandung semua perjuangan, semua air mata, dan semua kemenangan yang telah mereka raih bersama. Nania melihat ke sekelilingnya sekali lagi, pada wajah-wajah bahagia di bawah langit senja. Ia tidak lagi mencari persetujuan atau validasi dari siapapun. Dunianya yang sempurna ada di sini, di halaman belakang rumahnya, dibangun di atas fondasi cinta, keberanian, dan martabat. Ia telah menang. Bukan menang melawan mertuanya, tapi menang dalam memperjuangkan kebahagiaan keluarganya sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang paling manis dan paling memuaskan. Paling memuaskan. Paling memuaskan. Paling memuaskan. Paling memuaskan. Paling memuaskan.